Ini merupakan video yang dibuat untuk memenuhi nilai mata kuliah pengembangan sosial emosional dan saya berasal dari IKIP Siliwangi. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari kelas B1 2023 Prodi PG PAUD dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsih SH.MPD. Saya merumuskan judul kekerasan verbal berakibat pada anak menjadi agresif. Judul ini dilatar belakangi atas studi kasus yang saya analisa dalam kurun waktu 1 minggu. Berlokasi di Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, dengan rentang usia anak 4-5 tahun, berada di kelas A. Karena alasan privasi, kita panggil saja anak ini dengan panggilan Ananda X. Di hari pertama, peristiwa bermula di ruang kelas. Pada saat kegiatan belajar, ada salah satu anak yang menangis. Penyebabnya karena Ananda X memukul kepala anak tersebut menggunakan tempat pensil. Alasan Ananda X melakukan hal tersebut hanya karena temannya tidak sengaja menyenggol buku miliknya. Meskipun temannya sudah meminta maaf, alih-alih memaafkan, Ananda X justru memukul kepala teman tersebut menggunakan tempat pensil. Setelah ibu guru membicarakan hal ini dan mengumpulkan anak tersebut, akhirnya mereka saling bermaafan. Di hari kedua, peristiwa kembali terjadi di halaman sekolah. Ketika anak-anak sedang mengantri untuk masuk ke dalam kelas, Ananda X malah menciptakan air ke seluruh teman-teman yang berada di dekatnya dan sampai mengenai ibu guru. Setelah ibu guru menasehatinya, Ananda X malah berteriak dan menangis. Ketika di dalam kelas pun, Ananda X tidak ingin mengikuti pembelajaran apapun. Setelah peristiwa tersebut terjadi, akhirnya ibu guru menghubungi orang tua untuk memberitahukan hal ini. 3 hari setelah diberikan informasi, ibu dari Ananda X baru bisa menemui ibu guru. Fakta yang ditemukan, ternyata Ananda X ini merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dengan umur yang tidak berjarak jauh antara satu sama lain. Di usia yang sedang dalam masa aktif dan keinginan tahu yang tinggi, tentunya memerlukan pengawasan yang ekstra dari orang tua. Namun hal ini tentunya akan menguras tenaga dan tidak jarang akan mengundang emosi sebagai orang tua. Khususnya sang ibu yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak. Seperti yang dilakukan oleh Ananda X, pada tanggal 14 Mei, Ananda X tidak sengaja menumpahkan minyak goreng dan membuat emosi ibunya memuncak. Dan di hari itu pula, Ananda X melakukan tindakan agresif di sekolah. Kemungkinan besar hal ini terjadi sebagai luapan emosi Ananda X karena telah mendapat kekerasan verbal dari sang ibu. Lalu, apa itu kekerasan verbal? Merupakan kekerasan terhadap seseorang tanpa menyentuh fisik, melainkan dengan mengeluarkan kata kasar, mengancam, dan juga menakutkan. Jadi, tidak berdampak pada tubuh atau hal yang bisa dilihat secara kasat mata, namun akan menyerang mental dan juga psikis seseorang. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tercantum adalah sebagai berikut. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada pasal 76C Undang-Undang 35 Tahun 2014 mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Sebagai orang tua, kita harus bisa mengendalikan emosi khususnya pada saat kondisi yang kurang menyenangkan. Jangan terburu-buru memarahi anak tanpa menanyakan terlebih dahulu alasan anak melakukan suatu hal. Ketika anak menunjukkan ketidakmampuannya pada suatu bidang, orang tua sebaiknya tidak langsung mencela atau bahkan membandingkannya. Karena hal ini bisa mempengaruhi pembentukan karakter, harga diri, serta kepercayaan diri anak untuk seumur hidup. Terkadang perilaku yang ditimbulkan anak disebabkan atas dasar rasa ingin tahu yang tinggi, namun tidak mendapat respon dari lingkungannya. Alih-alih mendapat perhatian dan penghargaan dari orang sekitar, anak malah mendapat kalimat buruk berupa celaan. Kondisi rumah akan menjadi menyedihkan jika hubungan orang tua dengan anak hanya sebatas hubungan biologis saja. Karakter orang tua yang keras
memiliki potensi besar untuk anak mengalami kekerasan verbal. Upaya pencegahan terjadinya kekerasan verbal terhadap anak akan meminimalisir dampak buruk terhadap psikologis anak. Karena orang tua adalah garda terdepan sebagai pelindung untuk anak. Sudah kewajiban kita sebagai orang tua untuk membimbing dan mengapresiasi anak sebagai bentuk kasih sayang kita terhadap anak. Biarkan anak meluapkan perasaannya. Jangan memarahinya atau menyuruhnya ketika ia ingin menangis. Jangan larang ia untuk tertawa ketika dia merasa gembira. Memahami karakter anak merupakan strategi yang tepat untuk mengasuh dan mendidiknya. Menciptakan hubungan yang sederhana dengan menjadi teman untuk anak. Menjadi teman untuk anak, orang tua akan mudah mengenali dunia anaknya dan anak pun akan merasa nyaman ketika berdekatan dengan orang tua. Tunjukkan bahwa kita sebagai orang tua sangat menyayangi anak. Dengan tidak ragu mengungkapkan bahwa kita menyayanginya, memberikan pelukan sehingga anak merasa aman dan sebagai bentuk pengungkapan rasa sayang. Orang tua tentunya boleh bersikap tegas, tapi bukan berarti keras. Jika sudah terlanjur mengeluarkan kekerasan verbal pada anak, kita sebagai orang tua harus berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Belajar mengendalikan diri menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Karena sikap baik anak terhadap sesama merupakan cerminan sikap orang tua terhadap anak di rumah.